Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Arif Hidayat pada mata pelajaran matematika. Baik, semoga di pagi yang cerah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi pembelajaran kali ini dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang FPB dan KPK, di mana pada materi ini akan membahas tentang faktor kelipatan, bilangan prima, faktor persekutuan, kelipatan, persekutuan, faktorisasi prima, dan FPB serta KPK itu sendiri. Namun sebelum kita lanjutkan, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Oke, langsung ya, kita mulai saja. Yang pertama, faktor dan kelipatan bilangan. Faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan yang bisa membagi habis angka itu disebut faktor bilangan. Contohnya, tentukan faktor bilangan dari angka 12, 26, dan 64. Ketika kita menentukan faktor bilangan-bilangan ini, ya, untuk memudahkan kita menentukan faktor dari angka di atas, maka kita bisa menggunakan tabel seperti berikut ini. Nah, ini tabel yang kita gunakan. Tabel yang kita gunakan. Pertama, tadi kita mencari faktor 12. Nah, di sini ada angka 12, ini adalah soalnya. Di tabel yang pertama ada angka 1 sampai 10, ini adalah angka pembagiannya. Ya, di sini saya tulis sampai angka 12 karena 12 ini adalah soal dari pertanyaan tadi. Ya, pertanyaannya adalah faktor dari angka 12, maka saya tulis sampai 12. Untuk menentukan faktor, ya, kita mencarinya itu melalui pembagian. Oke, kita langsung ya. 12 dibagi 1 hasilnya 12. Kemudian 12 dibagi 2 6. 12 dibagi 3 4. 12 dibagi 4 3. 12 bagi 5 tidak ada ya, di sini saya tulis strip karena 12 tidak bisa dibagi angka 5. Ada yang bertanya, Pak, bisa 12 dibagi 5? Iya bisa, tapi hasilnya ada koma. Nah, sedangkan untuk mencari faktor itu harus pembagian habis, tidak boleh ada koma. Makanya di sini pembagian angka 5 hasilnya straight. 12 dibagi 5 itu tidak bisa karena hasilnya pasti koma. Maka di sini saya tulis kosong. Selanjutnya 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. 12 bagi 7 tidak bisa, bagi 8 pun tidak bisa. Ya, sampai pembagian 11 itu tidak bisa membagi angka 12. Nah, terakhir angka 12 itu bisa dibagi dengan 12 itu sendiri, yaitu hasilnya 1. Dari pembagian ini, ya, kita bisa tulis faktor dari angka 12. Faktor dari angka 12 adalah angka yang bisa membagi dan hasil pembagiannya. Ya. Jadi yang kita tulis di sini, faktor dari 12 adalah angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa di sini ada 4 dan 3 serta 12 dan 1 saya warnain sama dengan yang tidak ada hasilnya? Karena di sini sudah ada perwakilan di atasnya ya, angka 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Sama ya, 4, maka tulis salah satu aja. Tidak boleh di double. Sehingga saya tulis yang tidak diwarnain saja.
Nah, yang tidak diwarnai ini adalah faktor dari 12. Makanya saya tulis di sini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, angka-angka ini merupakan faktor dari angka 12. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu faktor 26. Faktor 26 ngitungnya sama. Ya. 26 bagi 1, 26. 26 bagi 2, 13. Sampai dengan angka 26 atau sampai dengan angka 10 itu tidak ada yang bisa membagi lagi. Jadi faktor dari 26 adalah 1, 2, 12, dan 26. Begitu juga untuk pertanyaan yang ketiga yaitu 64. 64 faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Ingat ya, kalau ada yang sama seperti ini, tulis salah satunya saja. Nah, itu cara menentukan faktor bilangan. Yang selanjutnya menentukan kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil dari perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, kalau tadi faktor itu dibagi, kalau kelipatan dikali atau perkalian ya, menggunakan perkalian cara menghitungnya. Untuk kelipatan sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama dikali dan dijumlah. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, carilah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari angka 2. Bilangan dari kelipatan 2 itu bisa dicari dengan cara perkalian dan penjumlahan. Cara pertama kita hitung dengan perkalian. Ingat ya, kelipatan 2 itu loncat 2 ke depan ya. Jadi saya menggunakan perkalian. 1 dikali 2, 2. Ketika kelipatan 2 maka perkaliannya itu 2 ya. 2 semua. Jadi perkaliannya 2 semua. Di sini ada tulisan 3, salah pengetikan ya, harusnya ini angka 2. Jadi ketika kelipatan 2 itu harus dikali 2 semuanya. Ketika kelipatan 4 kali 4 semua. Karena di sini pertanyaannya kelipatan 2. Jadi dikali 2 semua. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Maaf ya, di sini saya tulis 3. Harusnya di sini yang benar adalah 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Dan seterusnya ya. 7, 8, 9 itu harus dikali 2. Di sini saya hanya tulis sampai angka 6 saja. Ini adalah kelipatan bilangan dari angka 2, yaitu kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kalau mau dihitung lagi, ke depannya masih ada lagi, yaitu 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Cara yang kedua itu penjumlahan. Angka 2, sama ya, karena loncat 2. 2 ditambah 2, 4. Selanjutnya, kelipatan yang selanjutnya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Begitu juga seterusnya. Kalau pakai penjumlahan harus sesuai dengan baris yang berikutnya. Karena loncat 2 ya. Atau lebih mudahnya 2 sama dengan 2. Ketika loncat 2 berarti 2 tambah 2, 4. Loncat lagi 2, 4 tambah 2, 6. Loncat lagi 2 ke depan, 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, itu cara menentukan kelipatan angka 2 ya. Dari dua cara ini kita dapat tulis hasil kelipatan angka 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu menentukan kelipatan. Soal yang kedua, carilah bilangan kelipatan yang merupakan kelipatan dari angka 5. Kelipatan angka 5, ngitungnya seperti tadi. Pertama dikali, yang kedua dijumlah. Nah, untuk menentukan kelipatan 5 ini, kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua. Mana yang dianggap paling mudah, silahkan dipakai caranya. Kalau saya biasanya menggunakan perkalian, tapi karena
Di sini untuk memudahkan saya pakai dua-duanya. Hitungannya sama seperti yang kelipatan 2 ya. Namun yang kita cari kali ini adalah kelipatan 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. Dan seterusnya. Ketika penjumlahan pun sama. 5 ditambah 5, 10. Ya. Tetap harus dimulai dari angka 5 karena kan kelipatan 5 ya. Jadi pertama 5, kemudian 10. Nah, 5 tambah 5 tambah 5, 15, atau boleh 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20, itu nggak apa-apa. Yang penting loncat ke depan. 5 loncatan ya. Sehingga dapat kita tulis kelipatan dari angka 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 ya, atau seterusnya. Nah, apabila ada pertanyaan, tuliskan bilangan kelipatan 5 antara 20 dan 30. Antara 20 dan 50 ya. Antara 20 dan 50. Ketika ada pertanyaan seperti itu, kita cari terlebih dahulu kelipatan angka 5. Di sini tadi kita sudah cari kelipatan angka 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya. Karena di sini sampai 30 kita cari lagi. Setelah 30 loncat lagi 5 jadi 35. Kemudian loncat lagi angka 5, 40, loncat lagi angka 5, 45, loncat lagi ke depan 5 jadi 50, kemudian ditambah lagi 5 jadi 55, dan seterusnya. Sehingga setelah kita menemukan sampai di angka 50, karena kan tadi pertanyaannya antara 20 dan 50 ya. Kelipatan 5 antara 20 dan 50. Setelah kita hitung seperti ini sampai melebihi angka 50, baru kita bisa menentukan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Setelah ketemu seperti ini, kita dapat menulis kelipatan 5 antara 20 dan 50 adalah 25, 30, 35, 40, dan 45. Itu antara 20 sampai 50. Itu cara menentukan kelipatan. Yang selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Perhatikan tabel bilangan prima di bawah ini ya. Di sini saya sudah buatkan tabel, di mana di sini tabel bilangan prima dari angka 1 sampai dengan 100. Angka 1 saya kasih tanda merah. Kenapa? Karena angka 1 itu bukan bilangan prima. Kenapa tidak masuk ke dalam bilangan prima? Karena angka 1 itu ya, hanya memiliki satu faktor saja, sedangkan untuk bilangan prima itu memiliki dua faktor ya, yaitu bilangan itu sendiri dan angka 1. Nah, di sini angka 1 hanya satu faktornya, sehingga angka 1 tidak termasuk bilangan prima. Yang masuk ke bilangan prima, perhatikan tabel ya. Di tabel ini saya sudah kasih warna hijau. Warna hijau ini adalah bilangan prima. 2 masuk ke bilangan prima karena 2 bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Angka 3 sama, hanya bisa dibagi angka 1 dengan angka 3 itu sendiri. Angka 5 pun sama ya, memiliki dua faktor yaitu angka 1 dan 5 itu sendiri. Ini adalah bilangan prima. Sehingga bilangan prima dapat kita ketahui yaitu yang disebut bilangan prima angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Ini adalah bilangan prima dari angka 1 sampai dengan 100. Kita lanjut ke faktor persekutuan terbesar. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengerjakan soal. Namun sebelum kita mengerjakan soal, Bapak jelaskan terlebih dahulu sampai selesai terlebih dahulu, baru kita coba untuk menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang faktor persekutuan terbesar. Untuk menentukan FPB ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan, selanjutnya faktorisasi prima, metode tabel, dan metode pembagian Euclid. Ya. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 2 cara dari 4 yang ada. Yang saya akan coba jelaskan yaitu menggunakan cara faktor persekutuan dan faktorisasi prima. Oke, langsung saja cara yang pertama yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Sedangkan faktor FPB itu faktor persekutuan terbesar adalah nilai yang paling besar dari faktor persekutuan 2 bilangan atau lebih. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 12 serta tentukan FPB-nya. Faktor 8. Faktor angka 8 kita carinya seperti yang pertama tadi ya, pembagian. Angka 8 dibagi 1 hasilnya 8. Bagi 2 hasilnya 4. Bagi 3 nggak bisa, bagi 4 hasilnya 2 ya. Sampai angka 10 dan nanti akan ketemu faktor dari angka 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari angka 12 ya, tadi sama seperti tadi caranya, dibagi terlebih dahulu. Setelah dibagi sampai angka 10 akan ketemu faktor 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari 2 bilangan di atas tadi ya, faktor yang sudah kita cari, kita bisa melihat ada faktor yang sama di antara faktor 8 dan 12 itu sendiri, di mana faktor yang sama yaitu angka 1, 2, dan 4. Nah, angka yang sama inilah yang disebut faktor persekutuan ya, sehingga kita dapat tulis faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Setelah kita mengetahui faktor persekutuannya, maka kita baru bisa mencari FPB-nya. FPB dari 12 dan 8 adalah 4. Kenapa 4? Ingat, faktor persekutuan terbesar ya. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi dari faktor persekutuan yang ada, cari yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 4, maka FPB-nya 4. Selanjutnya faktorisasi prima. Tadi kita mencari dengan menggunakan faktor persekutuan. Ketika kita mencari dengan faktorisasi prima, apakah hasilnya sama dengan faktor persekutuan? Oke, kita menggunakan contoh yang sama ya. Faktorisasi prima dari angka 8 dan 12. Namun sebelum kita menghitung, ya, Bapak jelaskan dulu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah mencari bilangan prima yang dapat membagi bilangan tersebut. Ya, cara menentukannya bisa menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan metode tabel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Tentukan FPB dari 8 dan 12 dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita cari terlebih dahulu angka 8 faktorisasi primanya. Angka 8. Ingat,
Kalau yang modelnya seperti ini disebut pohon faktor. Saya mencoba menggunakan pohon faktor, ya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ketika di sini sudah mentok 2, jangan dibagi 2 lagi, ya karena 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini nggak usah ditulis, hanya sampai sini saja. Ya, sampai selesai dengan angka yang sama atau dengan angka yang tidak bisa dibagi lagi. Ini pembagiannya dengan menggunakan bilangan prima. Makanya diawali dengan angka 2. Sehingga faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau bisa ditulis 2 pangkat 3. Nah dari sini yang 2 kali 2 kali 2 atau disebut juga 2 pangkat 3, ini yang dinamakan faktorisasi prima. Nah, jadi yang dinamakan faktorisasi prima adalah ini, hasil dari pembagian angka 8 menggunakan pohon faktor ataupun tabel. Di sini menggunakan pohon faktor ya. Faktorisasi prima angka 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau disingkat lagi menjadi 2 pangkat 3. Ini yang dinamakan faktorisasi prima. Sedangkan untuk mencari faktorisasi prima angka 12 sama. Kita menggunakan pohon faktor. 12 bagi 2. Ingat dimulai dari angka 2 karena bilangan prima dimulai dari angka 2. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Setelah kita mengetahui faktorisasi prima dari 8 dan 12, maka kita bisa menentukan FPB-nya. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena faktor yang sama dari faktorisasi prima dan faktorisasi prima 8 dan 12, angka yang sama yaitu angka 2. Sedangkan untuk mencari FPB adalah apabila ada faktor yang sama ya, dari dua bilangan tersebut, maka yang diambil faktor yang memiliki pangkat terkecil. Ya, dan yang ditulis hanya faktor yang sama saja. Berbeda dengan KPK, kalau KPK nanti faktorisasinya ditulis semua. Namun untuk FPB hanya faktor yang sama saja yang ditulis. Di sini kebetulan yang sama yaitu angka 2. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Dari faktorisasi ini atau faktor yang sama ini, faktor yang memiliki pangkat terkecil adalah faktor 2 pangkat 3 dari faktor bilangan 12 ya. Sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Ya, 4 itu dari 2 pangkat 3. Itu menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Caranya seperti ini ya. Boleh menggunakan pohon faktor ataupun tabel faktor. Kalau tabel faktor sama kayak yang tadi pembagian untuk mencari faktor persekutuan ya. Namun di sini saya menggunakan pohon faktor. Yang selanjutnya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Seperti halnya mencari FPB, dalam menentukan KPK juga terdapat 4 cara, yaitu dengan menggunakan kelipatan persekutuan, faktorisasi prima, metode tabel, dan metode pembagian Euclides. Ya. Nah, di KPK ini saya juga akan menggunakan 2 metode. Ya. Tidak semuanya saya pakai. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan 2 metode, yaitu metode kelipatan persekutuan dengan metode faktorisasi prima. Oke, untuk mencari kelipatan persekutuan hampir sama dengan mencari faktor persekutuan. Perbedaannya, ketika mencari kelipatan itu bukan dibagi, melainkan dikali atau boleh ditambah atau dijumlahkan. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 8 dan 12 serta tentukan KPK-nya. Kelipatan 8
8. Namanya kelipatan berarti loncat ke angka 8 berikutnya. Loncat 8. Maka kelipatan 8, ya, untuk mencari kelipatan ada dua cara, boleh dikali, boleh ditambah. Ketika dikali berarti 8 kali 1, 8. Ya, 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. Dan seterusnya. Kalau menggunakan penjumlahan, tinggal 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. 24 tambah 8 sama dengan 32. Dan seterusnya. Begitu juga yang kelipatan 12, sama ya, 12 dikali 1, 12, kali 2, 24, kali 3, 36, kali 4, 48, dan seterusnya. Begitu juga ketika menggunakan penjumlahan, 12 ditambah 12, 24, 24 tambah 12, 36. Sehingga dari kelipatan dua bilangan ini dapat kita lihat adanya kelipatan yang sama di antara keduanya, yaitu angka 24. 24 nih ya. Di sini saya tebelin ya, sebagai tanda bahwasanya ini adalah kelipatan yang sama. 24 di angka 8 ada 24, di kelipatan 12 pun ada 24. Kemudian ada lagi 48. Dan ada lagi 72. Nah, 24, 48, dan 72 itu merupakan angka dari kelipatan persekutuan yang dihasilkan dari angka 8 dan 12. Sehingga di sini kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, dan 72. 24, 48, dan 72. Setelah kita mengetahui kelipatan persekutuannya, maka kita bisa menentukan KPK-nya. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kenapa 24? Karena KPK merupakan kelipatan terkecil. Di sini kan kelipatan yang sama yaitu 24, 48, 72. Dari ketiga kelipatan persekutuan yang ini, yang paling kecil yaitu 24. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Itu menentukan KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Sekarang menggunakan faktorisasi prima. Ketika menggunakan faktorisasi prima sama seperti mencari FPB. Sama mencari FPB. Bedanya kalau FPB yang ditulis adalah faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Sedangkan kalau KPK yang ditulis yaitu semua faktor yang ada ditulis semuanya. Dan apabila ada faktor yang sama, yang ditulis adalah faktor yang memiliki pangkat terbesar. Contoh, tentukan KPK dari 18 dari angka 8, maaf ya, dari angka 8 dan 12 dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke, angka 8 kita tadi sudah menentukan ketika mencari FPB ya. Faktorisasi prima dari angka 8 yaitu 2 pangkat 3. Menghitungnya sama tadi ya, 8 dibagi 2. Ketika mencari faktorisasi prima itu menggunakan pembagian. Tadi sudah kita cari faktorisasi prima dari angka 8 dan menghasilkan angka 2 pangkat 3. Itu merupakan faktorisasi prima dari angka 8. Sedangkan faktorisasi prima dari angka 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Setelah ketemu seperti ini, atau ketemu faktorisasi primanya, kita dapat menentukan KPK-nya. Sebelum kita menentukan KPK, kita cari dulu faktor yang sama. Faktor yang sama yaitu angka 2. Di angka 8, 2 pangkat 3, sedangkan di angka 12 adalah 2 pangkat 2. Dari sini sudah ketahuan ya. Faktor yang sama yaitu angka 2, namun beda di pangkat. Tadi Bapak bilang bahwasanya untuk menentukan KPK, tulis semua faktor yang ada, dan apabila ada faktor yang sama, ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Di sini faktor yang memiliki pangkat terbesar adalah ya, yang memiliki pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 3 dari faktor yang sama. Sehingga
KPK dari 8 dan 12, kita bisa ketahui bahwasanya 2 pangkat 3 kali 3. Nah, angka 3 ini tetap ditulis ya, karena tadi yang sesuai Bapak jelaskan ketika mencari KPK, semua faktor yang ada ditulis. Di sini kan ada faktor 2, ada faktor 3 ya. Jadi tulis 2 kali 3. Nah, namun angka 2-nya di sini ada pangkat 3, yaitu dari sini ya, dari faktorisasi prima 8. Ingat, untuk mencari KPK yang ditulis adalah faktor yang sama dan memiliki pangkat terbesar. Kemudian dikalikan dengan faktor yang tidak mempunyai kesamaan. Sehingga di sini faktor yang sama 2 pangkat 3 kita tulis di sini. Kemudian angka 3 yang ini kita tulis di sini. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya yaitu 24. Ini menentukan faktorisasi prima dari angka 8 dan 12. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Perhatikan contoh berikut ini. Setelah tadi Bapak jelaskan tentang faktorisasi prima, faktor persekutuan, nah, untuk memudahkan kita atau mengingatkan kita tentang cara penghitungannya, saya akan mencoba mencari hasil dari soal yang ada pada video kali ini. Di dalam video ini terdapat 6 soal. Yang pertama, tentukan faktor bilangan dari angka 42. Kemudian tentukan faktor bilangan dari angka 18. Tentukan kelipatan bilangan dari angka 8. Tentukan kelipatan bilangan dari angka 12. Sebutkan 7 bilangan prima yang pertama dan sebutkan bilangan kelipatan 8 antara 32 dan 73. Oke, langsung saja ya. Saya akan mencoba menjawab soal-soal di atas. Oke, perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, tentukan faktor bilangan dari angka 42. Ketika menentukan faktor, kita harus mencari dengan boleh menggunakan tabel ataupun coret-coretan yang lain. Untuk mempermudah kita menggunakan tabel. Di sini tabel saya bikin seperti ini. Di angka atas ini kita tulis 42. 42 itu merupakan soal yang akan kita cari jawabannya atau yang akan kita cari faktornya. Dan di samping kiri atau di samping kiri kita di sini ini ya, yang ada tulisan angka 1 sampai dengan 10. Oke, kita sampai 10 saja, nggak usah sampai 12. Nah, sini kita sampai 10 saja. Karena nanti hasilnya pun sama. Angka 1 sampai 10 ini merupakan angka yang akan digunakan untuk membagi dari 42. Agar kita bisa mendapatkan faktor dari 42. Oke, langsung saja ya. Angka 42 dibagi 1, hasilnya 42. Kita tulis 42 di sini untuk memudahkan kita dalam menentukan faktor dari bilangan 42. Kemudian 42 dibagi 2 bisa tidak? Kalau bisa kita tulis di sini. 42 bagi 2 hasilnya itu adalah 21. Pembagian habis ya, nggak pakai koma. Harus pembagian habis. Di sini masih bisa, maka kita tulis. Kemudian 42 dibagi 3 bisa tidak? Hasilnya bisa, yaitu 14. Kita tulis di sini 14. Dibagi 4, 42 bagi 4 itu hasilnya 10,5. Karena ada komanya, maka kita tulis saja strip atau 0 ya.
karena tidak bisa atau bukan merupakan pembagian habis. 42 dibagi 5, 42 dibagi 5 hasilnya 8,4. Karena ada komanya, maka kita tulis saja strip. Karena bukan pembagian habis ya, kita kosongin saja. Yang kita tulis yaitu hasil pembagian yang tidak memiliki koma. Nah, contohnya tadi nih dibagi 42 dibagi 3 hasilnya 14, nggak ada komanya maka kita tulis saja. 42 bagi 6, 42 bagi 6 7. Ya. 42 bagi 6 7. 42 bagi 7 hasilnya 6. 42 bagi 8 hasilnya 5,25, maka nggak usah tulis karena koma. Dibagi 9 pun hasilnya ada komanya ya, maka nggak usah tulis ya. 0 aja karena 42 dibagi 9 itu hasilnya 4,67, maka kosongin saja karena ada komanya, kosongin aja. Dibagi 10 42 dibagi 10 itu hasilnya 4,2, masih ada komanya, jadi kosongin aja, tulis 0 atau strip. Udah selesai sampai sini kita ngitungnya ya, sampai pembagian 10 aja. Karena dengan sampai pembagian 10 kita sudah menemukan jawaban dari faktor bilangan 42. Setelah kita hitung seperti ini, kita tulis angka-angka yang memiliki teman di sampingnya. Contoh, angka 1 sampingnya ada temannya nih 42, kita tulis ya. Angka 1 di sini di jawabannya angka 1, koma. Ada lagi angka 2, koma. Ya. Kita tulis dulu angka 2. Di sini ada angka 3, tulis lagi angka 3. Ya. Angka 4 ada temannya, tidak ada ya karena di samping sini kosong atau strip, jangan ditulis. 5 pun sama, nggak ada temannya, jadi nggak usah ditulis. Angka 6 ada temannya, sampingnya itu angka 7 ya. Maka angka 6 kita tulis di sini 6. Kemudian angka 7 kita tulis lagi 7. Karena 42 bisa dibagi 7 hasilnya 6. Nah, angka 8 tidak ada, angka 9 pun tidak ada, angka 10 pun tidak ada. Maka kita tulis dari angka 1, 2, 3, 6 sampai 7. Nah, setelah itu angka yang ada di samping ini kita tulis lagi. Setelah angka 7 kita tulis lagi. Namun untuk barisan bawah di sini yaitu ada angka 6 dan angka 7, karena sudah kita tulis, yang ini tidak usah ditulis. Salah satu aja ya yang kita ambil. Karena di sini tadi sudah kita tulis, kita langsung loncat ke angka yang berikutnya yaitu angka 14. Kemudian angka berapa lagi? Di sini ada angka 21. Kita tulis 21 di sini. Dan terakhir ada angka 42. Kita tulis di sini 42. Setelah kita tulis seperti ini merupakan hasil dari pencarian faktor bilangan 42. Ini adalah faktor bilangan 42 yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 dan 42. Nah, sekarang kita cari faktor dari 18. Faktor 18 sama ngitungnya seperti tadi. Kita di sini hapus dulu ya untuk memudahkan kita mencari faktor. Kita mencari faktor, kita hapus dulu angka yang tadi. Kita tulis di sini 18. 18 itu adalah angka yang dijadikan pertanyaan atau bilangan yang dijadikan pertanyaan. Angka samping sini sama ya, yaitu angka yang buat membagi angka 18. Di sini yang kosong kita tulis hasil dari pembagiannya. 18 bagi 1, 18. Bagi 2 berapa? Bisa enggak bagi 2? Bisa ya, yaitu angka 18 dibagi 2 adalah 9. Dibagi 3 hasilnya 6. 18 bagi 3 hasilnya 6. 18 bagi 4 itu tidak bisa karena hasilnya koma. Bagi 5 pun sama, hasilnya koma, maka tidak bisa. Kita tulis saja strip. Bagi 6 itu bisa, hasilnya 3. Bagi 7 tidak bisa ya. Bagi 8 pun tidak bisa. Bagi 9 bisa, hasilnya 2. Bagi 10 tidak bisa. Setelah kita
tentukan pembagian angka 18 sampai dengan 10, kita bisa mengetahui faktor bilangan angka 18. Nah, di sini ada yang sama ya, angka 3 dan 6 sama. Ada sama di sini. Kemudian 9 dan 2 ya. Nah, angka yang sama ini kita tulis salah satu saja. Sehingga kita bisa menentukan faktor 18, yaitu faktor bilangan 18. Kita turunin dulu biar memudahkan kita untuk menulisnya. 18 itu faktornya 1, 2, 3, kemudian 6, 9, 18. Dari sini kita langsung ketahuan ya, langsung bisa mengetahui faktor dari angka 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Itu cara menentukan faktor, yaitu dibagi. Ingat, ketika menggunakan tabel seperti ini, yang paling atas merupakan angka bilangan yang dijadikan soal. Sedangkan angka yang di posisi kiri ini, yang 1 sampai 10 itu adalah angka yang dijadikan untuk pembagi. Dan yang di samping sini, samping kanan, ini adalah hasil dari pembagian 18 dengan angka-angka yang ada di sebelah kiri. Oke, itu untuk menentukan faktor. Sekarang untuk menentukan kelipatan. Untuk menentukan kelipatan, ya, kita mencari kelipatan angka 8. Tulis lagi di sini angka 8. Ya, ketika menentukan kelipatan 8, sama ya, boleh menggunakan tabel seperti ini. Namun cara mencarinya bukan dibagi lagi, jangan dibagi. Ya, karena kelipatan itu menggunakan cara perkalian atau penjumlahan. Ketika menggunakan tabel seperti ini, itu berarti kita mencarinya dengan menggunakan cara perkalian. Angka yang di atas itu merupakan soal, ya, bilangan yang dijadikan soal. Sedangkan yang di sebelah kiri, ya, yang 1 sampai 10 ini adalah angka yang akan dijadikan sebagai perkalian. Oke, kita langsung cari kelipatan angka 8 ya. Angka 8, 8 dikali 1 hasilnya 8. 8 kali 2 hasilnya 8 kali 2 hasilnya 16. 16 dikali 8 sama dengan 16 kali 8 sama dengan 16 kali 8. Maaf, 16 kali 3. Ya, di sini 8 kali 1 8, 8 kali 2 16. Kemudian yang perkalian 3 itu 8 kali 3. 8 kali 3, 8 kali 3 hasilnya 24. Maaf ya, ada kesalahan, harusnya 8 bukan 16 karena soalnya adalah 8. 8 dikali 3 sama dengan 24, kemudian 8 dikali 4, 8 dikali 4 sama dengan 32. 8 kali 5 40. 8 kali 6 itu 48. 8 kali 7 56. 8 kali 8 adalah 64. 8 kali 9 72. 8 kali 10 80. Dan ke bawahnya atau ke angka 11 12 itu tinggal ngikutin ya, hanya dikalikan saja. Kalian mau mencari sampai perkalian 20 nggak apa-apa. Cuma di sini saya sampai perkalian 10 saja ya, biar tidak terlalu panjang. Karena nanti setelahnya itu kita tulis dan seterusnya. Dari pencarian ini atau perkalian, hasil perkalian ini, kita bisa tulis di sebelah sini sebagai jawaban dari kelipatan 8. Yang ditulis yang mana? Yang ditulis adalah yang ini, hasil dari perkalian angka 8 dikalikan dengan 1 sampai 10. Hasilnya ini ya. Yang Bapak
arsir ini atau di blok ini merupakan jawaban dari kelipatan 8. Sehingga bisa ditulis kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80. Atau boleh kalian tulis titik-titik dan seterusnya, karena ketika kita mau ngitung selanjutnya masih banyak lagi ke bawahnya ya untuk lipatan 8. Cuman biar tidak terlalu panjang saya tulis sampai angka 80 saja, sampai perkalian 10. Kalau kalian pengen lebih panjang lagi boleh sampai perkalian 20 ataupun 30. Ini kelipatan dari angka 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80. Yang selanjutnya kelipatan 12. Kelipatan 12 sama ya. Cara mencarinya itu dikali. Kita tulis dulu di sini 12. Karena 12 merupakan soal yang akan kita cari. Di sini kita hapus dulu buat mempermudah kita dalam menghitung kelipatan 12. Dikali ya, dikali. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. Kali 4 itu 48, dikali 4 ya, 12. Kemudian dikali 5. 12 dikali 5 hasilnya 60. 12 dikali 6 itu hasilnya 72. 12 dikali 7 hasilnya 84. 12 dikali 8 hasilnya 96. 12 kali 9 hasilnya 108. Dan 12 dikali 10 hasilnya 120. Di sini kita bisa tulis hasil yang ini. Nah, hasil yang ini merupakan kelipatan dari angka 12. Kita pindahkan ke sebelah sini. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan 120. Oke, kita tulis dan seterusnya boleh ya, untuk lebih panjang lagi. Nah, itu cara menentukan kelipatan ketika menggunakan tabel. Ingat, ketika mencari faktor itu caranya yaitu dibagi dengan angka yang bisa membagi habis. Sedangkan untuk mencari kelipatan itu boleh dikali atau boleh dijumlahkan. Ketika dikali berarti angka yang akan kita cari kelipatannya dikali dari angka 1 sampai dengan 10 ataupun seterusnya. Kalau dijumlah berarti tinggal dijumlahkan saja. Angka yang akan kita cari kelipatannya contoh angka 8 maka ditambah 8. 8 ditambah 8, 16, 16 ditambah 8, nah 24, 24 tambah 8, 32, begitu juga seterusnya. Ditambahkan 8 aja terus. Itu cara menentukan faktor dan kelipatan. Sekarang untuk menentukan bilangan prima, di sini ada pertanyaan, sebutkan 7 bilangan prima yang pertama. Ingat, bilangan prima tadi bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang memiliki faktor bilangan prima ya, yang memiliki 2 faktor. Oke, kita sebutkan saja. Kalau kalian hafal bisa langsung menyebutkan, kalau tidak hafal kalian bisa melihat tabel bilangan prima angka 1 sampai dengan 100. Kalau tidak hafal kalian bisa membuat terlebih dahulu tabel bilangan prima seperti yang ini ya. Ini adalah tabel bilangan prima. Nih, tabel bilangan prima. Tabel bilangan prima ini. Ini tabel bilangan prima angka 1 sampai 100. Kalau sudah hafal apa aja bilangan prima, kalian tinggal sebutkan saja. Oke. Kita sebutkan bilangan prima
7 bilangan prima pertama. Yang pertama yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, ya, kemudian 11, 13, dan 17. Ini merupakan bilangan prima yang 7 urutan pertama. Ya, 7 bilangan prima yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah terselesaikan. Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Ini angka ini hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu faktor angka 1 dan bilangan ini aja. Ini disebut bilangan prima. Nah, untuk mencari bilangan prima, kalian tinggal dihitung aja, dibagi. Apabila bisa dibagi dengan lebih dari 2 angka, maka itu bukan bilangan prima ya. Karena bilangan prima hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Untuk soal yang selanjutnya, kelipatan 8 antara 32 dan 73. 32 dan 73, karena bilangan atau kelipatan 8 sudah kita tentukan tadi, ini ya. Ini adalah kelipatan 8, sudah kita hitung tadi, maka tinggal kita pindahkan saja ke sini, yaitu bilangan yang antara 32 dengan 73. Kita cari 32. Nah, 32 di sini, maka kita tulis antara 32 sampai 73, berarti sampai sini ya. Kita tulis di sini mulai dari 40, habis 40, 48, 56, 64, dan 72. Kenapa 72 diikutkan? Karena kan pertanyaannya 73. Kalau pertanyaannya 72 berarti 72 nggak usah diikutkan. Di sini pertanyaannya 32 dan 73, maka 72-nya ditulis. Ini cara mencari kelipatan antara 32 dan 73 dari kelipatan angka 8. Mungkin ya, ini akan mempermudah kita ketika kita mencari faktor ataupun kelipatan ya. Dengan cara seperti ini kita mudah atau akan dipermudah dalam menentukan jawaban dari pertanyaan yang ada. Setelah dihitung seperti tadi, kita bisa tulis seperti ini. Hasil dari hitungan yang tadi. Faktor 42. Faktor 42 itu menghasilkan angka 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Faktor 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan untuk kelipatan di angka 8 atau kelipatan 8 itu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Itu kelipatan dan faktor. Nah, untuk yang soal yang tadi yang bilangan prima, 7 bilangan prima yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Sedangkan kelipatan antara 8 kelipatan 8 maksud Bapak itu kelipatan 8 antara 32 dan 73 adalah 40, 48, 56, 64, dan 72. Itu hasil dari pertanyaan yang tadi. Mudah-mudahan cara menghitungnya bisa dimengerti ya. Karena cukup mudah dan cukup gampang untuk dipahami. Karena masih dalam perkalian dasar dan pembagian dasar. Yang selanjutnya kita mencoba mencari FPB dan KPK 2 bilangan dengan menggunakan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Dan nanti kita coba menghitung
atau mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Apakah hasilnya sama dengan persekutuan atau berbeda? Kita mencoba dengan persekutuan dan kelipatan persekutuan terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan FPB dan KPK dari angka 12 dan 18 dengan menggunakan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Yang pertama, menggunakan faktor persekutuan. Ketika menggunakan faktor persekutuan, hitungnya sama seperti tadi. Hitungnya sama, yaitu dibagi dengan angka yang bisa membagi habis. Angka 12 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor 18 memiliki angka 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sehingga dapat kita tulis faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari sini kita dapat ketahui FPB dari 12 dan 18 yaitu angka 6. Karena angka 6 adalah angka terbesar di antara 1, 2, 3, dan 6. Nah, angka terbesar di sini merupakan FPB dari 12 dan 18. Ketika kita menggunakan kelipatan persekutuan, dihitungnya menggunakan perkalian atau penjumlahan. Contohnya kelipatan 12. Kelipatan 12 yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kelipatan 18 pun ya dimulai dari angka 18, 36, 54, 72, 90, 108, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 12 dan 18, setelah kita mengetahui hasil dari kelipatan dan 12 dan 18, kita bisa tulis kelipatan persekutuannya. Dari kelipatan 12 dan 18, kelipatan persekutuannya adalah 36, 72, dan 108. Di sini Bapak tebelin dengan warna yang lebih tebal ya. Angka 36, 72, dan 108. Setelah kita mengetahui faktor persekutuan dari 12 dan 18, kita bisa menentukan KPK-nya. KPK 12 dan 18 adalah 36. 36 di sini merupakan kelipatan terkecil dari faktor yang ada, dari kelipatan yang ada. Kelipatan yang ada tadi ya, yaitu kelipatan 12 dan 18. Kelipatan terkecilnya yaitu 36. Selanjutnya yaitu faktor 32 dan 48. 32 dan 48 cara menentukannya sama. Ketika mencari faktor itu dibagi dengan angka yang membagi habis. 32 bagi 1 sama dengan 32. Ya. 32 bagi 1 sama dengan 32. 32 bagi 2 sama dengan 16. 32 bagi 4 sama dengan 8. 32 bagi 5 tidak bisa, bagi 6 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 8 bisa. Hasilnya 4. Sampai pembagian 10 aja. Di 9 dan 10 itu tidak bisa membagi angka 32. Sehingga dapat kita ketahui faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sedangkan faktor dari angka 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Ingat, ketika mencari faktor pasti terakhirnya adalah faktor itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contoh faktor 48 ya, terakhirnya pasti 48. Karena ini pembagian habis langsung. Sehingga di sini langsung 48. Dari faktor 32 dan 48 kita bisa mengetahui faktor persekutuan yang ada ya.
faktor persekutuan dari 32 dan 48 yaitu 1, 2, 4, 6. Maaf, 6 itu tidak termasuk ya. 1, 2, 4, 8, 16 dan hanya sampai 16. Di sini tidak ada lagi. Nah, angka 6 ini tidak termasuk ya. Karena angka 6 tidak ada sama atau tidak memiliki kesamaan di 32. Ini di sini ada kelebihan 1 yaitu angka 6, harusnya tidak ada karena tidak memiliki kesamaan. Sehingga faktor dari 32, faktor persekutuan 32 dan 48 yaitu 1, 2, 4, 8 dan 16. Dari sini kita bisa mengetahui FPB-nya. FPB-nya yaitu 16, angka terakhir dari faktor persekutuan ya. FPB 16. Sedangkan ketika mencari dengan menggunakan kelipatan persekutuan, menggunakan kelipatan persekutuan, kita harus mencari dulu kelipatan dari 32. Dimulai dari angka 32 ditambah 32 hasilnya 64, tambah 32 hasilnya 96. Ditambah lagi 32 hasilnya 128 dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menggunakan perkalian 32 kali 1 sama dengan 32, 32 kali 2 sama dengan 64, 32 kali 3 sama dengan 96 dan seterusnya. Kelipatan 48 pun sama, 48 bisa dicari dengan menggunakan perkalian ataupun penjumlahan. Ya, 48 dikali 1, 48. 48 kali 2, 96. Dikali 3 sama dengan 144 dan seterusnya. Sehingga setelah kita mengetahui kelipatan dari angka 32 dan 48, kita bisa mengetahui faktor kelipatan ya. Kelipatan persekutuannya yaitu 96, 192 dan 288. Setelah kita mengetahui kelipatan persekutuan dari 32 dan 48, baru kita bisa menentukan KPK-nya. KPK dari 32 dan 48 adalah 96. Ya, kelipatan terkecil yang ada di antara 32 dan 48 itu 96. Ini menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktor persekutuan dan menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat semuanya dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk video yang selanjutnya atau pembelajaran yang selanjutnya, kalian bisa lihat di channel YouTube kami, yaitu Cah Patasewu. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.